Minasan, genki desu ka? Assalamualaikum, semoga sehat selalu ya. Oji-chan juga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komennya di bawah ini. Bye-bye, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ojang Story. Kali ini Ojang Story akan bercerita terkait dengan musim yang ada di Jepang. Jadi seperti yang kalian ketahui, musim di Jepang itu ada 4 ya. Yang pertama adalah, kita mulai dari yang pas awal-awal aja ya. Kita mulai dari yang ini dulu, apa namanya, Fuyu ya. Fuyu atau musim dingin. Jadi musim dingin itu biasanya sih dari bulan 11, 12, 1, 2 ya, bulannya itu ya. Nah, di Fuyu. Terus juga ada musim haru, semi, natsu, musim panas, dan terakhir adalah aki, musim gugur. Hai, balik lagi. Jadi untuk musim di sini, Ojang akan infoin ke kalian gimana sih maksudnya musim ini serunya apa sih. Jadi selama Ojang di sana itu kurang lebih sekitar 2 tahun di Jepang. Jadi Ojang mengalami istilahnya musim-musim ini bukan hanya sekali ya, tapi kurang lebih 2 kali. Dan ada musim-musim, sebenarnya musim ini Ojang suka semuanya sih dari keempat musim ini. Tapi memang ya maksudnya sukanya tuh ada hal-hal yang disukain, ada yang nggak disukain. Dan ini adalah hal-hal yang Ojang sukain dari keempat musim yang ada di Jepang. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Untuk yang pertama adalah musim haru. Haru ini adalah semi. Ya, Ojang biasanya biar lebih gampang itu ingetnya adalah 3, 4, 5. Jadi 3, 4, 5 ini adalah bulan Maret, April, dan Mei. Di bulan ini biasanya musim haru ya. Musim haru itu udara udah mulai lebih hangat. Terus juga bunga-bunga pada bermunculan. Karena musim semi ya. Musim semi itu biasanya sakura yang muncul. Nah, Ojang seneng banget kalau udah sakura gini. Kenapa? Sakura itu mungkin munculnya cuma seminggu sebenarnya ya, sampai mekar yang blooming kayak gitu. Tapi memang bener-bener yang berkesan sekali, dan dimana-mana itu bener-bener yang bagus banget. Keindahan alam Jepang tuh bener-bener yang terekspos banget ketika ada sakura di sini. Dan Ojang biasanya sama temen-temen juga, biasanya kita berhanami. Hanami itu jadi kayak kita ya piknik kayak gitu ya, piknik terus di atasnya kayak bunga matahari kayak gitu. Nah, biasanya untuk hanami ini di tempat-tempat di Jepang itu banyak sekali yang melakukannya. Dan ingat, waktu hanami itu berbeda-beda, karena misalnya hanami yang di pulau paling atas sampai ke bawah itu kan berbeda-beda tuh waktunya. Nah, jadi waktu misalnya nih di atas tanggal 12, di bawah tanggal 13, 14, 15, 16, 17 sampai seterusnya seperti itu. Makanya di Jepang tuh terkadang di berita-berita atau di koran-koran itu ada jadwal ataupun schedule hanami ketika bener-bener yang mekar secara fullnya itu kapan. Itu biasanya ada seperti itu. Dan Ojang senang sekali ketika bunga-bunga ini. Dan nggak tahu kenapa ya, selama Ojang di Jepang ada 4 musim ini baunya tuh terasa banget. Nggak tahu, bau musim-musim tuh terasa banget ya. Untuk yang musim haru di sini, Ojang rasa baunya tuh segar banget, fresh banget. Mungkin karena bunga-bunga ini kali ya, ada sakura dan lain-lain. Nah, senengnya ya pasti ada bunga-bunga indah banget seperti itu. Terus udara juga sudah mulai menghangat, meskipun biasanya paling ya sekitar 15, 17, 18 derajatan seperti itu ya. Tapi ya ada tapinya juga ya, meskipun seneng seperti ini, biasanya ya nggak sukanya bentar lagi tuh kita akan musim panas. Ya, loh kok gitu? Ya, dan selanjutnya adalah musim panas atau natsu. Jadi kalau untuk natsu sendiri, kalau untuk natsu di sini seru juga. Kenapa seru? Karena biasanya di sekolah itu libur. Biasanya liburnya itu bukan selainnya sehari 2 hari, itu biasanya hampir 1 bulan kalau untuk libur yang natsu di sini. Dan Ojang bisa menggunakannya untuk baito. Jadi baitonya itu kan akan lebih panjang lagi tuh. Biasanya kalau untuk baito kan hanya sekitar 3 sampai 4 jam seperti itulah setiap harinya gitu. Tapi kalau misalnya untuk liburan natsu atau liburan musim panas, itu dari pihak sekolah, dari pihak perusahaan memberikan jam untuk bekerjanya itu bisa lebih lama. Dan otomatis cicis nambah dong. Jadi kantong Ojang nanti semakin banyak ya, seperti itu. Ojang senang sekali untuk musim yang panas di sini, liburannya lebih panjang, dan biasanya Ojang akan jalan-jalan dengan teman itu ke Tokyo ataupun kemanapun, karena ya libur tadi ya, seperti itu. Tapi nggak enaknya tadi musim panas. Jujur Ojang musim panasnya itu mirip dengan Jakarta ataupun Bekasi sebenarnya. Panas banget gitu, sama aja. Cuma memang yang nggak Ojang suka dari Jepang itu adalah shitsudo ataupun kelembaban kali ya. Jadi kelembaban itu berbeda dengan di kita. Kalau di Indonesia ketika kita panas ada angin lewat tuh masih adem, tapi kalau di Jepang panas ada angin lewat tambah panas lagi ya. Itu yang Ojang nggak suka dari musim panas.
dan musim panasnya juga bener-bener yang panas banget gitu. Jadi kalau di kita kan kalau malam itu kan bisa dingin kan ya, kalau ya dingin kayak gitu. Tapi kalau di Jepang itu siangnya panas, malamnya juga panas. Makanya kalau di rumah itu kalau misalnya musim panas ini biasanya tagihan listrik akan membengkak karena di rumah itu kita nyalain HP lagi apa namanya, AC Yakong itu hampir 24 jam ya, seperti itu. Jadi benar-benar 24 jam itu si earconnya juga dipakai biar ruangan ya dingin ya, karena kita nggak nyaman ya kalau misalnya panas seperti itu. Itu salah satu positif negatifnya. Dan selanjutnya untuk selanjutnya sendiri adalah musim aki. Nah, musim aki di sini atau musim gugur itu yang paling bagus adalah enaknya jalan-jalan. Udara itu sudah mulai agak dingin. Kalau sebelumnya kan panas banget tuh ya, bisa nyampe kadang 35, 40 yang di Jepang itu. Tapi ketika udah mulai musim gugur itu udah mulai dingin. Jadi suhunya itu udah mulai turun lagi, jadi sekitar 20 nanti seperti itu. Ya, dan enak sekali, dan kalau kita jalan-jalan kemanapun itu akan nyaman. Kenapa? Pertama, bangunan itu terasa adem, karena ada beberapa ketika kita datang ke bangunan itu panas, hawanya itu terasa ya. Tapi ketika musim gugur datang tuh adem. Terus pohon-pohon pada berjatuhan, ya ininya apa namanya, daun-daunnya. Dan di Jepang nggak tahu ya, berbeda dengan di kita. Kalau di kita ada daun-daun yang jatuh kayak gitu kan pada disapuin kayak gitu kan. Nah di Jepang Ojang lihat selama di sana itu, jadi daun-daun itu dibiarin aja gitu, didiemin aja pada jatuh kayak gitu. Makanya kalau di TV-TV ataupun ya di acara-acara atau film-film Korea atau Jepang itu kan biasanya tuh pada diem-diem aja kan, istilah daunnya pada berantakan kayak gitu. Ternyata itu nggak dibersihin gitu di sana. Kalau di sana tuh kalau dibersihin tuh kayak motongin kayu yang kayak gitu ya, motongin dahan-dahannya, diambilin dahannya, terus daunnya baru diambil. Tapi kita yang real jatuh setelah ya pas musim gugur kayak gitu nggak diambil. Bisa jadi mungkin nunggu semuanya rontok kali ya, jadi ketika rontok baru diambil semuanya sekalian gitu kerjanya. Karena biasanya beberapa dedaunan di sana kan ya, momiji itu di jalan-jalan itu banyak sekali. Jadi ketika pas musim gugur itu semuanya pada rontok semuanya daun-daunnya. Dan buat jalan-jalan enak banget karena suhunya juga udah mulai dingin ya. Maksudnya dinginnya tuh nggak dingin banget gitu, tapi istilahnya sedang lah gitu. Mungkin Ojicang pikir kayak di Bandung kali ya suhunya seperti itu. Jadi nyaman banget, enak pokoknya kalau musim gugur di sini. Nah, cuma nggak enaknya kalau jalan-jalan ya karena udah mau gugur itu waktunya ya lebih cepat ya, sedikit lebih cepat, berbeda dengan musim panas. Kalau musim panas tadi itu biasanya matahari itu kadang nongol tuh kadang 4:30 itu udah nongol, terus nutup, istilahnya tenggelamnya tuh jam 7 atau 7:30 itu baru ini, baru apa namanya, baru ya nutup kayak gitu dari dari perantauannya. Jadi seperti itu ya. Untuk aki sendiri lebih cepat juga, cuma enaknya dingin tadi ya. Ojang beberapa kali pas aki tuh jalan-jalan ke ini apa, salah satu apa tempat apa ya, taki bahasa Indonesianya air terjun kali ya, mungkin seperti itu, air terjun kayak gitu. Jadi Ojicang jalan-jalan dengan teman Ojicang orang Jepang, terus juga Ojicang ngelaluin yang namanya fuyu. Jadi kalau yang fuyu ini adalah musim dingin. Kalau musim dingin di sini yang serunya apa? Yang serunya adalah ketika melihat salju untuk pertama kali. Kalian pasti akan takjub terkait dengan salju. Jadi salju itu mirip dengan yang kalian ketika minum ataupun makan es susruk ya, yang kayak gitu. Itu kan ada tuh yang butir-butir yang esnya itu, dan kurang lebih seperti itu. Tapi memang lembut banget kalau untuk yang salju di sini. Dan Ujang pas pertama tuh bener-bener ngerasain ketika salju datang tuh sampai di gini ya. Pengen rasanya, gimana sih rasanya gitu. Karena bener-bener yang takjub banget gitu ketika melihat salju ya. Dan indah banget. Tapi ingat, keindahannya itu hanya untuk satu malam saja. Jadi ketika pada turun kayak gitu, pertama kali pada salju pada turun, terus belum diinjak-injak sama orang, itu keren banget. Semua itu putih, terhampar, semua itu bener-bener yang perfect banget. Itu keren banget kalau untuk buat foto-foto ataupun kita bikin bangunan apa namanya, boneka salju kayak gitu, itu keren banget. Tapi ketika setelahnya itu udah selesai si saljunya terus pada diinjak-injak, itu bener-bener yang gila, gak enak banget. Kenapa? Karena setiap kali jalan kita akan licin. Ujang naik sepeda itu beberapa kali licin, jatuh, nggak bisa cepet ketika naik sepeda, lari nggak bisa karena kan tadi ya apa namanya, licin banget. Dan
ya orang-orang kadang beberapa kendaraan tuh yang di bawah bannya tuh pakai apa sih namanya, rantai kayak gitu ya, pakai. Kenapa? Karena saking licinya dan agak tebel juga ya. Kebetulan waktu itu pas Ojicang datang ke Jepang katanya itu apa namanya, saljunya tuh cukup lebat, terus juga datangnya lebih cepat katanya ya waktu itu. Jadi Ojang rasain ya abnormally gitu di sana. Tapi menurut Ojang tuh keren banget saljunya. Pas hari pertama tuh langsung jalan-jalan sama temen, dan kebetulan sekolah juga diliburkan untuk hari pertama itu ya, hari pertama salju ya. Karena di mana-mana itu semuanya pada tertutup salju semua. Bener-bener penuh banget dan dingin banget, gila banget dinginnya itu, dingin banget itu yang suhu 5 derajat, 0 derajat Ojang ngalamin, sampai kalau nggak salah tuh minus 10 derajat juga pernah seperti itu. Dan seneng nggak? Ya senengnya tuh pas di rumah. Jadi kalau di rumah tuh bener-bener yang langsung berselimutan nonton film kayak gitu, ataupun ya ditutupin aja, nggak tuh pengen nutup aja. Jadi kalau musim dingin tuh pengennya cuma di dalam kamar ya, dinutup pakai selimut udah gitu doang gitu. Jadi nggak pengen jalan-jalan kemana. Malah untuk baito sekolah juga agak males gitu karena dingin banget gitu ya. Di luar tuh kalau kita keluar tuh bener-bener yang dingin ya. Jadi Ojang bayangin aja, Ojang pas musim dingin itu pakai bajunya tuh bisa nyampe 4 kalau nggak salah. Pertama daleman ya, singlet dan lain-lain, terus kaos ya, kaos yang kayak gini ya, kaos. Setelah kaos itu Ojang akan pakai ini apa namanya, kemeja ya, kemeja untuk nutupin. Nah setelah kemeja yang terakhir adalah pakai jaket ya, ini 4. Nah untuk yang celananya, untuk celana mungkin Ojang cuma 3 ya. Pertama ya daleman kayak gitu, yang kedua long john yang kayak training tapi lebih tipis itu, terus yang ketiga itu celana bahan ya, dan yang ketiga adalah kadang yang keempat ya, ini Ojang pakai jeans, biasanya pakai jeans ditutupi yang di luarnya. Kenapa pakai sampai segitu tebelnya? Karena dingin. Ojang nggak kuat banget untuk dingin seperti ini, dan kalau dingin tuh ya gimana ya, dingin banget gitu ya, apalagi kan badan dingin. Terus ini kan pakai kaos tangan dan lain-lain itu tetap dingin banget, apalagi yang telinga. Makanya Ojang kalau di sana tuh pakai ini, nggak tahu apa ya namanya ya, kayak headphone kayak gitu di sini nutup lumayan, dan biasanya ini juga nanti ditutupin ya, karena biar lebih anget, ataupun pakai shawl di sini. Karena di sana bener-bener yang dingin banget, itu dinginnya yang luar biasa. Makanya ketika Ojang musim dingin kayak gini, biasanya Ojang diajak sama teman Ojang namanya Tomita. Hai Tomita, terima kasih. Nah untuk Tomita di sini biasanya sering ngajak Ojang ke tempat ini namanya onsen. Jadi kita datang ke beberapa onsen, hampir kayaknya tuh entah itu 2 minggu sekali atau seminggu sekali, itu bener-bener kita datang ke onsen seperti itu. Karena kita pengen banget gitu yang anget-anget kayak gitu, dan seru banget ya. Nanti kapan-kapan Ojang akan cerita istilahnya gimana ke onsen seperti itu ya. Yang pasti saat ini Ojang baru selesai cerita tentang musim-musim tadi ya. Ingat musimnya adalah musim Fuyu, musim dingin. Dari awal aja ya. Dari Haru, musim semi, Natsu, musim panas, Aki, musim gugur, dan terakhir adalah Fuyu, musim dingin ya. Semoga kalian juga belajar bahasa Jepang dari 4 musim ini ya, dan juga tahu nanti ketika kalian ke Jepang apa aja yang harus dia siapin ketika musim-musim ini datang ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum, bye bye. Sekali sama deshita.